Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandri Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal ide, yaitu ruang henti khusus piezoelektrik yang bisa disingkat yaitu RHK piezoelektrik. Di sini latar belakang di sini yaitu dengan berdasarkan kondisi energi saat ini. Saat ini krisis energi merupakan masalah yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia, khususnya masalah energi listrik. Perkembangan di era kemajuan teknologi saat ini, kegiatan manusia menggunakan peralatan elektronik yang sumber energinya yaitu energi listrik. Hal ini menjadikan energi listrik sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam segala kegiatan manusia. Sumber pembangkit listrik yang utama sekarang adalah bahan bakar fosil. Akan tetapi, bahan bakar fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu diperlukannya energi terbarukan sebagai energi pengganti dalam menghasilkan energi listrik agar adanya keseimbangan dan adanya energi alternatif jika bahan dasar tersebut habis. Nah, di sini ada grafik dari penggunaan listrik di Indonesia. Nah, grafik ini datanya diambil dari Kementerian SDM. Di sini bisa dilihat bahwa penggunaan listrik di Indonesia dari tahun ke tahun itu terus naik grafiknya. Dari tahun 2015 sampai perkiraan di tahun 2020. Nah, dengan penggunaan listrik di Indonesia yang terus menaik, permintaan konsumsi listrik yang terus naik, maka diperlukannya adanya energi terbarukan. Nah, di sini saya akan membuat energi terbarukan pembangkit listrik dari piezoelektrik. Nah, rumusan masalah sini yang pertama berapa jumlah listrik yang dihasilkan dari RHK piezoelektrik, lalu yang kedua bagaimana pemanfaatan RHK piezoelektrik menjadi energi listrik. Manfaat. Di sini ada manfaat. Yang pertama, digunakan dalam upaya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, dapat menghasilkan energi listrik dari energi mekanis sebagai energi terbarukan. Lalu di sini ada RHK piezoelektrik. Di sini kita bahas terlebih dahulu tentang RHK-nya dulu. Nah, di sini RHK itu ruang henti khusus. Itu biasa kita lihat di persimpangan jalan raya. Di bagian depan itu di lampu merah ada tempat ruang henti khusus untuk kendaraan bermotor. Nah, di sini juga ada ukuran-ukuran yang sudah diatur gitu ya. Jika panjang lajur RHK itu 8 meter, maka lajur pertama itu 28 meter persegi, lajur kedua itu 28 meter persegi dengan total 56 meter persegi. Dengan kira-kira jumlah kapasitas sepeda motor yang bisa ditampung oleh RHK ini sekitar 37 kendaraan bermotor. Dengan aturan-aturan selanjutnya seperti itu. Nah, sumber data ini diambil dari perencanaan teknis ruang henti khusus. Terus kita bahas tentang piezoelektrik. Nah, piezoelektrik ini didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki sebagian kristal maupun bahan-bahan tertentu lainnya yang dapat menghasilkan tegangan listrik jika mendapatkan perlakuan tekanan atau regangan. Piezoelektrik adalah suatu efek yang reversible, di mana terdapat efek piezoelektrik langsung, direct piezoelectric effect, yaitu produksi potensial listrik akibat adanya tekanan mekanik dan efek piezoelektrik balikan atau converse piezoelectric effect, yaitu produksi tekanan akibat pemberian tegangan listrik yang menghasilkan perubahan dimensi. Ini menurut Triwahyuni tahun 2010. Nah, di sini ada piezoelektrik. Di sini ada bentuk-bentuknya. Ini dan juga ini merupakan simbol dari piezoelektrik tersebut. Nah, terus di sini juga kita bahas tentang sistem kerjanya dari piezoelektrik sendiri.
Nah, di sini jika ini diberi tekanan, maka dari piezoelektrik tersebut bisa menghasilkan listrik dari potensial listrik yang terjadi akibat adanya tekanan ataupun regangan pada piezoelektrik tersebut. Nah, lalu di sini saya akan bahas sedikit tentang RHK piezoelektrik yang akan saya buat. Yang pertama itu inputnya itu kita diambil dari sistem mekanik, bisa yaitu dari tekanan kendaraan bermotor. Nah, terus dari itu terdapat sistem mekanik. Dari sistem mekanik itu karena adanya energi mekanik yang didapatkan dari kendaraan bermotor pada bahan piezoelektrik, maka piezoelektrik akan mendapatkan tekanan. Nah, di sini piezoelektrik akan terdefleksi, dan dari defleksi piezoelektrik ini akan didapatkan energi listrik karena adanya tekanan atau regangan. Nah, dari energi listrik yang sudah didapat langsung disimpan dalam sistem penyimpanan. Nah, di sini sistem penyimpanan yang bisa kita gunakan bisa menggunakan baterai dan juga yang lain-lainnya. Nah, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.